Surat perceraian. Rafa dan Lika terkejut. Rafa tidak menyentuh map yang tadi dilemparkan Arumi ke wajahnya. Hanya menatap sesaat, kemudian mendecih tak suka. Rafa menatap Marvin dengan tatapan meremehkan, kemudian berkata sambil tertawa, "Kau mau cepat-cepat bercerai dariku hanya karena mau bersama dengan pria miskin ini. Arumi, kau wanita paling bodoh yang pernah aku kenal." Ledek Rafa, berusaha memprovokasi Arumi untuk meminta maaf dan memohon kembali bersamanya. Namun, hal yang diinginkan Rafa pun tidak kunjung terjadi. "Aku tidak bodoh, membuang seonggok sampah demi permata. Rafa, jangan banyak omong kosong, maka cepatlah tanda tangani surat perceraian itu." Ketus Arumi, balik mengejek membuat Rafa berang. "Arumi, bagaimanapun juga Rafa pernah menjadi orang yang sangat kau cintai, bisakah kau lebih berhati-hati saat berbicara? Jangan sampai Rafa mempersulit proses perceraian kalian karena sakit hati dengan ucapanmu." Kecam Lika, merasa tidak terima karena putranya terus-menerus dihina oleh Arumi, mantan menantunya. "Tante, apa yang aku katakan ini salah. Memangnya wanita mana yang mau menikah dengan seorang gay? Apalagi hanya untuk dijadikan sebagai tameng. Kurasa hanya wanita bodoh yang bersedia untuk itu." Arumi tidak merasa gentar barang sedikit pun. "Aku pernah berkata ingin mempersulit proses perceraian kita, bukan? Jangan harap aku mau menandatangani ini." Rafa bersandar di sofa, bersedekap dan menatap Marvin dan Arumi secara bergantian dengan tatapan mengejek. Dia berpikir sudah terpojokkan seperti itu, Arumi tidak akan bisa berkutik lagi. "Sekarang, apa yang mau kau lakukan?" imbuh Rafa karena Arumi hanya diam memperhatikan gelagat Rafa. Pria itu langsung berpikir jika Arumi sudah lelah dan segera memohon. "Sampai kapanpun, kamu dan pria miskinmu ini tidak akan bisa menang melawanku." Rafa merasa menang, merasa di atas angin. Sedangkan Lika hanya tersenyum, senang dengan perilaku sesumbar putranya. "Apa kau sudah menerima undangan pernikahanku?" tanya Rafa, semakin senang karena Arumi terkejut dengan pertanyaan itu. Selama ini, Arumi tidak menerima undangan pernikahan dari siapapun. "Kemana kau mengirimkannya?" tanya Arumi penasaran. "Tentu saja ke rumah sahabatmu. Aku bisa mengirimkannya kemana lagi? Mengingat sekarang kau sudah miskin. Jadi, terpaksa aku mengirimkannya ke sana." "Jangan pura-pura tidak tahu hanya untuk menutupi kesedihanmu," jawab Rafa. Setiap ucapan pria itu membuat Arumi sangat muak. "Pantas saja aku tidak menerima undangan apapun, ternyata dia mengirimkan undangan pernikahannya ke rumah Lisa. Tetapi, kenapa Lisa juga tidak mengatakan apapun padaku? Apa dia sengaja tidak memberitahu karena takut aku menangis setelah mendapatkan undangan itu? Cekak, sahabat yang sangat baik. Atau justru dia tidak pulang lagi selama berhari-hari makanya tidak tahu juga mengenai undangan itu? Aku tidak boleh suzon padanya. Nanti saja aku tanyakan langsung padanya." Tentu saja Rafa akan mengirimkan undangannya ke rumah Lisa, dia kan tidak tahu aku tinggal bersama Mas Marvin. Arumi membatin, sesekali dahinya mengerut, sesekali dia tersenyum sambil manggut-manggut. Membuat Rafa berpikir jika Arumi sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk pernikahannya nanti. "Kenapa kau senyum-senyum seperti itu? Sedang merencanakan sesuatu yang buruk? Ingin menggagalkan acara pernikahanku? Aku tahu, kau belum ikhlas," cerca Rafa, disambut gelak tawa oleh Arumi yang merasa geli dengan kepercayaan diri Rafa yang begitu besar. "Kau tidak malu mengatakan hal sememalukan itu? Hei bodoh! Jika aku masih mencintaimu, mana mungkin aku membawa surat cerai ke sini? Sudahlah, jangan membual lagi,
cepat tanda tangani sekarang juga. Desak Arumi, kekesalannya sudah mengubun hingga meluap. Namun, tetap berusaha menjaga etika dan terus menenangkan dirinya sendiri agar tidak terpancing dengan omongan Rafa. Tapi, rasanya susah sekali untuk menenangkan diri di tengah gempuran perkataan tak mengenakan Rafa yang terus membuat emosinya semakin memuncak pula. Tidak akan. Rafa bersikuku untuk mempersulit seperti perkataannya di awal. Kau masih belum sah bercerai dariku secara hukum, tetapi sudah menebar undangan. Wanita bodoh mana yang mau kau nikahi secara siri? Arumi tidak habis pikir dengan ketololan wanita itu, entah apa yang diharapkan pada Rafa hingga rela diperlakukan semena-mena. Kau sudah mengenalnya? Jawab Rafa enteng. Wanita yang bernama Feli itu. Tanya Arumi berusaha menerka. Ya. Bagaimana menurutmu? Dia cantik, kan? Rafa malah sibuk menanyai pendapat Arumi tentang calon istrinya, melupakan surat cerai di depannya. Cantik. Tanda tangani sekarang. Desak Arumi lagi, benar-benar jengah dan lelah berbicara dengan orang seperti Rafa. Marvin melihat situasinya. Dia tersenyum samar karena Rafa terus berkata ini dan itu tanpa mempedulikan surat cerai di hadapannya. Bahkan, mantan ibu mertua Arumi pun hanya tersenyum melihat anaknya. Tidak sedikit pun berusaha untuk menyadarkan putranya. Rumi, tidak ada gunanya berdebat dengan orang tidak berotak seperti mereka, ucap Marvin ikut menimpali, kasihan pada Arumi yang sejak tadi terus menghela nafas panjangnya. Berjalan pelan menghampiri Arumi, menggenggam tangan wanita itu, sengaja mengumbar kemesraan. Sialan. Apa maksudmu? Sergah Rafa, merasa tidak terima dikatai orang tidak berotak oleh Marvin. Kini, netra tajam Rafa bersitatap dengan Marvin yang menunjukkan senyum merendahkan lawannya. Jangan mendekat padaku, aku tidak bernafsu pada pria. Aku masih suka menikmati suara desahan wanitaku. Marvin mengecup punggung tangan Arumi, membuat wanita itu merasa sangat malu dengan pengakuan Marvin. Cekak, apa kau tidak merasa malu bermesraan dengan pria miskin seperti ini? Rafa kembali mengejek, membenarkan batrobe yang dikenakannya. Berusaha tetap terlihat elegan dan berwibawa di depan Arumi dan Marvin. Berulang kali dikatai miskin, Marvin hanya menunjukkan senyum manisnya saja. Tidak berniat membantah atau menyangkali dengan emosi. Padahal Marvin tahu jelas, perusahaan yang dipimpin Rafa, tertinggal jauh dari Damarion Company miliknya. Marvin tidak mau menyatakan hal itu karena mau menghargai Arumi selaku pemilik sebenarnya dari perusahaan yang kini sedang dipimpin Rafa. Marvin membuka dompetnya. Arumi, Rafa, dan Lika memperhatikan tingkah Marvin. Sempat Arumi juga mengira kalau Marvin mau memberikan sejumlah uang untuk menyogok agar Rafa setuju untuk menandatangani. Ternyata, dugaannya itu salah besar. Tidak perlu membayarku, aku tidak kekurangan uang. Sentak Rafa jemawa. Ya, kau hanya kekurangan etika. Marvin meletakkan kartu nama miliknya di hadapan Rafa. Pria itu mengambil kartu nama Marvin dengan senyum meremehkan. Biar kulihat, perusahaan kecil mana yang kau pimpin, ucapnya meremehkan. Ketika melihat nama perusahaan Damarion Company dan status Marvin sebagai CEO, mulut Rafa mendadak keluh, tubuhnya lunglai, dan air muka sombongnya mendadak surut. Perlahan, sifat congkak Rafa yang tadi setinggi langit, mendadak turun ke dasar bumi. Kau Marvin Damarion. Rafa tergugu, matanya masih membeliak. Tampilannya saat ini seperti orang yang sedang mendapatkan balasan takdir. Marvin tidak menjawab, hanya diam sambil menatap Rafa dengan senyum samarnya. Tanpa menunggu lagi, Rafa segera menandatangani surat cerai yang sejak tadi tidak dipedulikannya.
Sudah selesai, ucap Rafa, melihat surat cerai yang sudah ditandatangani dan menyerahkannya pada Arumi. Sayang, ayo kita pergi sekarang. Lika tidak mengerti kenapa Rafa mendadak berubah seperti itu. Sejak tadi dia sangat senang saat Rafa terus mempermainkan Arumi. Yang merongrong Rafa untuk mempersulit proses perceraian juga Lika, dia sangat membenci Arumi. Ingin membuat wanita itu semenderita mungkin sampai Arumi memohon sambil bersujud mencium kakinya, itulah yang selalu Lika tunggu-tunggu. Tetapi, impian serta mimpinya dihancurkan oleh putranya sendiri. Rafa, kenapa kamu menandatangani surat perceraian itu dengan mudah? Padahal mama sudah senang karena kamu mempermainkan mereka, sungut Lika, sepenuhnya menyalahkan Rafa yang tidak konsisten dalam bersikap. Aku memiliki alasanku tersendiri, Ma. Rafa tetap enggan mengatakan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kau masih menyukai wanita itu. Tebak Lika asal. Ma, jangan asal bicara. Mama tahu aku tidak menyukai wanita, mana mungkin mencintainya, sangkal Rafa, langsung dibenarkan oleh Lika. Lalu kenapa? Kamu harus bisa memberikan alasan yang masuk akal, Rafa. Mama tidak terima kamu mempermudah semua urusan Arumi. Pekik Lika, mendengar ada keributan, pasangan cinta Rafa yang sejak tadi bersembunyi sambil menguping pun keluar. Kenapa jadi ribut seperti ini? Dia duduk di samping Rafa, memeluk lengan Rafa dan bersandar di pundak pria itu. Bukan ranahmu untuk ikut campur. Kecam Lika teramat kesal karena Rafa masih memilih bungkam. Rafa, sentak Lika lagi. Ma, orang yang bersama Arumi tadi sangat kuat. Kekuatan dan kekuasaannya jauh berada di atasku, aku saja takut untuk mengusiknya. Bagaimana mungkin pula aku mengusik orang terdekatnya? Akhirnya Rafa buka suara, dia panik dan sangat ketakutan. Sudah bisa diprediksi apa yang akan dilakukan Marvin jika ada yang menyinggungnya atau orang terdekatnya. Jauh lebih kuat dari kamu. Tidak mungkin. Mana mungkin Arumi bisa bersama dengan orang sekuat itu? Mama yakin kamu hanya salah lihat tadi. Lika masih belum menyadari keseriusan masalahnya. Awalnya aku juga berpikir demikian. Tapi, aku sangat yakin tidak salah baca, Ma. Dia memang Marvin Damarion, CEO yang paling kejam dalam dunia bisnis. Bisa menyingkirkan siapa saja dalam sekejap. Sialan. Aku sudah menyinggung orang yang salah, gumam Rafa kesal. Sungguh, dia tidak menyangka sikap congkaknya dapat membuat dia terjun dalam jurang kekhawatiran yang penuh ancaman. Sudahlah, Rafa, untuk apa terlalu khawatir? Arumi itu sangat mencintai kamu, mana mungkin dia rela orang yang sangat dicintainya jatuh. Lagi pula, itu juga perusahaan Arumi, tidak mungkin pria itu akan melakukan sesuatu hal yang merugikan perusahaan. Lika berusaha menenangkan putranya. Aku juga berharap seperti itu, Ma. Keesokan harinya. Hari mulai beranjak siang, Arumi dan Marvin sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Henry. Marvin membelikan beberapa makanan kesukaan Henry dan Vena, niatnya untuk bertemu mereka memang hanya untuk melakukan silaturahmi dan memberikan undangan pernikahan keduanya. Kamu sudah datang? Sambut Henry, sejak tadi menunggu di teras depan rumahnya, menunggu kedatangan Arumi dan juga Marvin. Om sudah menunggu kamu dari tadi, sambungnya, kali ini Henry terlihat lebih ramah. Sudah 3 kali bertemu, baru ini Arumi melihat senyum di wajah pria itu. Ayo kita masuk. Jam makan siang sudah tiba, ajak Henry. Di dalam kamar Renata, Vena sedang membujuk putrinya itu untuk turun dan menemui Marvin serta Arumi. Renata, ayolah. Nanti papa bisa marah kalau kamu keras kepala begini, bujuk Vena. Ma,
Aku tidak mau. Papa keterlaluan. Bagaimana mungkin aku bisa makan dengan tenang di satu meja makan yang sama dengan wanita itu? Aku tidak mau. Renata menangis, menepis tangan Vena setiap kali wanita itu menarik lengan Renata. Kamu siap menerima kemurkaan papamu? Aku siap, Ma. Daripada aku harus sakit hati. Lebih baik aku di sini saja. Renata kekeh, sengaja dia meraung di depan Vena, agar mamanya itu mau berpihak padanya lagi. Ayolah, sayang. Kamu tidak perlu melihat wajah wanita itu. Kamu makan saja beberapa suap. Kamu juga belum makan, kan? Lihat saja wajah Marvin supaya kamu bisa lebih selera makan, tutur Vena, sebisa mungkin membujuk Renata. Dia sangat khawatir dengan keadaan Renata yang semakin kurus dan terlihat pucat. Kamu semakin kurus, Re. Kamu kehilangan banyak berat badanmu, ucap Vena sedih. Aku sedang diet, Ma. Aku sedang berusaha memantaskan diri agar Marvin mau melihatku lagi dan menikah denganku. Aku sangat mencintainya, Mama tahu itu. Renata masih keras kepala. Re, kalau kamu tidak turun, bagaimana Marvin bisa mengetahui keadaanmu? Buktikan pada wanita jalang itu dan Marvin, kamu semakin cantik dan pantas untuk Marvin. Renata terdiam, kemudian dia mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan berdandan. Mama menunggu kamu di sini, ucap Vena. Tidak perlu, Ma. Mama tunggu di luar saja, nanti Papa marah kalau tidak melihat Mama, tolak Renata. Biasanya kan kamu yang menahan Mama untuk tetap tinggal, biar bisa menilai penampilanmu, ujar Vena. Aku sudah dewasa, Ma. Ayolah. Baiklah, jangan lama, Re. Renata mengunci pintu kamarnya. Dia memilih pakaiannya yang paling cantik dan seksi, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Kalau Mama masih di sini, bagaimana bisa aku memakai korset untuk menutupi perutku ini, gumamnya. Renata juga bermakeup dengan riasan terbaik. Setelah semuanya sudah selesai, Renata menyemprotkan parfum yang begitu harum ke seluruh tubuhnya. Saat itu, dengan parfum dan penampilan ini jugalah dia berhasil memikat Max. Marvin, kamu pasti akan tergoda dengan kecantikanku, kembalilah ke dalam pelukanku. Renata tersenyum sinis di depan cermin besar yang menampakkan seluruh tubuhnya. Tanpa mau membuat papanya menunggu lama dan mengomel, Renata keluar dari kamar dan mulai menuruni tangga. Semua orang sudah duduk di meja makan, termasuk Arumi dan Marvin. Mereka semua sedang menunggu kedatangan Renata. Renata sengaja mengambil tempat tepat di samping Arumi. Dia ingin memperlihatkan pada Arumi jika dirinya lah yang lebih cocok untuk mendampingi Marvin Damarion. Dari segi tubuh yang seksi dan sintal, kecantikan, bahkan kemampuan, Arumi tidak akan mungkin bisa menandinginya. Maaf membuat kalian semua menunggu lama, ucap Renata dengan suara lembut dan anggunnya, menarik kursi dan duduk di sebelah Arumi. Kenapa makanan-makanan ini sangat bau sekali? Menyengat, membuatku ingin muntah. Sialan. Aku harus bisa menahannya, menjaga image di depan wanita jalang ini dan juga Marvin. Ayo mulai makan. Renata terpaksa ikut makan. Baru saja dia mengangkat sendoknya, aroma menyengat dari makanan membuatnya menahan mual dan mengusap perutnya berulang kali. Huek, huek. Renata tidak bisa menahan lagi. Re, kamu kenapa? Tanya Vena khawatir. Tidak apa, Ma. Mungkin masuk angin karena jarang makan, jawabnya, matanya berkaca-kaca sampai memerah. Makan pelan-pelan, ya. Vena mengingatkan. Iya, Ma. Renata agak ragu,
dia kembali menyuapkan makanan itu. Namun, lagi dan lagi dia terus mual hingga beberapa kali. Huek, huek, huek. Renata cepat menyeka mulutnya dengan tisu. Sial, ini pasti efek morning sickness, kesal Renata. Morning sickness. Renata, kamu sedang hamil? Tanya Arumi, suaranya tidak besar tapi terdengar oleh semua orang dan menyita perhatian mereka semua. Semua orang menatap Renata yang semakin salah tingkah. Dia merasa mulut Arumi terlalu lemes, membuat wanita itu geram dan kesal. Arumi, jaga ucapanmu, iya. Kenapa kau berani sekali sembarangan berbicara? Sentak Renata, menatap tajam wanita yang sangat dibencinya itu. Arumi hanya mengerutkan keningnya sedikit. Kemudian tersenyum manis pada Renata yang masih berang. Sembarangan bicara bagaimana? Jelas sekali aku mendengar kamu sendiri yang mengatakan, kamu sedang morning sickness. Aku hanya mengulang saja, ucap Arumi. Renata semakin menggemeretakkan giginya. Kekesalannya semakin bertambah saja. Kenapa dia malah memperjelas apa yang didengarnya? Bukannya merasa bersalah dan takut, malah tersenyum dan kembali makan. Renata, kamu sedang mengalami morning sickness? Tanya Vena ragu-ragu. Raut wajah wanita parubaya itu tak dapat dijelaskan, tegang, sedih, takut, dan bimbang bercampur menjadi satu. Kamu tahu morning sickness itu dialami oleh siapa? Ibu hamil. Ucap Vena, tak bisa mengendalikan dirinya. Ma, kenapa memarahiku? Dia hanya asal bicara. Aku tidak benar-benar hamil, Ma. Arumi salah mendengar, bantah Renata membela diri. Walaupun merasa terpojok, sudah banyak sekali alasan-alasan di kepala Renata untuk menyangkal semua tudingan keluarganya. Tadi, aku bilang, kenapa aku mual-mual, seperti orang yang sedang mengalami morning sickness saja, seperti itu, Ma. Kekeh Renata, menatap Marvin, Vena, dan Henry secara bergantian. Sayangnya, Renata tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan kedua pria itu lantaran keduanya sepakat memasang wajah datar. Hanya Vena, satu-satunya orang yang menunjukkan kesedihan. Mama tidak percaya. Tanya Renata, dirinya mulai dibayangi perasaan ragu dan cemas. Vena menatap Arumi yang hanya diam saja. Meski agak ragu, Vena harus memilih untuk melindungi putri semata wayangnya itu. Mama percaya, Mama lebih percaya sama kamu kok. Mama yakin kamu tidak akan berbohong tentang hal seserius ini, ucap Vena, melirik tajam pada Arumi yang masih saja diam tanpa membela diri. Renata, sejak beberapa hari yang lalu Mama sudah menaruh curiga padamu. Mama yakin, wanita itu tidak salah dengar, kamulah yang berbohong, Mama harus pura-pura percaya agar kebohonganmu sampai di sini saja. Setelah ini, Mama akan menanyaimu. Jika Papa merasa curiga dan terbukti kamu sedang hamil, maka habislah kamu, Batin Vena.